فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mempelajari kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukum pada materi pengesahan Rabb semesta alam. Ini materi tauhid. Sebuah tulisan milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad bin Husain Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah ta'ala. Masih pada judul bab yang sama tentang syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Sekitar 3 syarat telah kita baca. Mulai dari al-ilmu, yakni mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua juga ikhlas, telah kita selesaikan walhamdulillah. Syarat yang ketiga dan masih tersisa 1 hadis. Setelah hadis tersebut kita baca, kita akan lanjut pada syarat yang keempat. Syarat yang ketiga yakni al-inqiyad, tunduk kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. 1 hadis dan 1 ayat telah kita baca, kita akan lanjutkan dengan hadis yang berikutnya sekaligus hadis yang terakhir dalam syarat yang ketiga ini. Kita baca kata penulis, semoga Allah menjaga beliau. Al-Wahid wal Ishrun ba'da al-Mi'ah. Yang ke-121, hadis ke-121. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim, semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Muhammad bin Minhal ad-Darir. Muhammad bin Minhal ad-Darir, kunyanya Abu Ja'far Al-Mujashi'i. Wa Umayyah bin Bustam Al-Aishi. Umayyah bin Bustam, kunyanya Abu Bakar. Wa lafdul Umayyah, dan lafadznya milik Umayyah bin Bustam. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari 2 guru sekaligus. Yang pertama Muhammad, yang kedua Umayyah. Namun lafaz yang dia bawakan adalah lafaz milik Imam atau milik Umayyah bin Bustam. Qala, keduanya berkata, haddatsana Yazid bin Zurai'. Yazid bin Zurai', kunyanya Abu Muawiyah Al-Basri. Qala haddatsana Rawh Al-Qasim, Rawh bin Al-Qasim Al-Ambari. Disebutkan haddatsana Rawh wa huwa bin Al-Qasim. Anil Ala bin Abdurrahman an abihi, yani Abdurrahman bin Yaqub. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sampai kepada Abu Hurairah. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala, kata Abu Hurairah, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ayat dari potongan surat Al-Baqarah yang berbunyi, ayat tersebut turun, milik Allah lah apa yang ada di langit serta apa yang ada di bumi. Dan apapun yang kalian tampakkan dari diri kalian atau apapun yang kalian sembunyikan, Allah akan menghitungnya, Allah akan menghisabnya. Jadi ini di awal-awal Islam, yang terbetik di dalam pikiran, yang terrealisasi di dalam amalan pekerjaan, Allah menghitungnya. Allah memberikan pahala ganjaran atau memberikan ganjaran.
Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah terhadap segala sesuatu Maha mampu. Ini di awal-awal Islam kita katakan, dan ini sama dengan yang di atas hadis yang sebelumnya kita ambil, bahwa yang terbetik di dalam pikiran baik dan buruknya Allah menghitungnya, baik mendapatkan pahala, buruk mendapatkan dosa, meskipun belum direalisasikan dalam bentuk amalan, perbuatan, masih di angan-angan, di benak, di pikiran. Ketika itu adalah pikiran, ketika itu adalah hasrat untuk berbuat dosa meskipun belum terrealisasi, Allah menilainya. Artinya Allah mencatat itu adalah sebuah dosa. Namun ini di awal-awal Islam, akan datang nanti bahwasanya ayat ini mansukh, terhapus. Qala kata Abu Hurairah, perawi hadis ini dari riwayat Imam Muslim, fastadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukab. Hal tersebut memberatkan sahabat. Jadi membuat mereka merasa berat. Karena sesuatu yang terbetik di dalam pikiran berupa dosa meskipun belum diamalkan sudah tercatat dosa, yang membuat mereka berat. Siapa di antara kita yang tidak pernah terbetik dalam pikiran untuk melakukan hal-hal yang menyelisih syariat, yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun belum terrealisasi, meskipun belum sempat diamalkan, masih dalam benak pikiran. Di awal-awal Islam berdasarkan ayat ini bernilai dosa. Makanya hal itu merasa berat para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Kemudian mereka pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu seraya berkata, "Ay Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiqu. As-salata was-siyam wa jihad wa sadaqah, wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha." Kata para sahabat datang bersimpuh, bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami dibebankan dengan amalan-amalan yang kami tidak mampu. Sudah ada sholat, ada puasa, ada jihad, ada sedekah. Kemudian Allah turunkan kepada engkau ayat ini. Kami tidak mampu." Mungkin pernah terbetik dalam pikiran kita tentang hal-hal yang kita ingin melakukan dosa, menyelisih syariat. Ada penghalang untuk kita tidak melakukannya. Atau hati kecil melawan itu, akhirnya tidak melakukan, namun sempat terbetik. Dan berdasarkan ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ternyata tercatat dosa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi keluhan para sahabat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum? Sami'na wa ata'na, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mau mengatakan sebagaimana dikatakan oleh ahlul kitab sebelum kalian? Mereka mengatakan kami mendengar lalu kami bermaksiat, bahkan katakanlah kami mendengar dan kami taat. Kami mengharap ampunan engkau wahai Rabb kami, dan kepada engkaulah tempat kembali. Jadi ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menganjurkan atau beliau menganjurkan untuk mengucapkan hal ini. Tidak seperti yang diucapkan oleh ahlul kitab. Ini yang tepat. Ketika seorang mungkin merasa berat dengan satu amalan, bukan justru mundur ke belakang atau berhenti di tengah jalan kemudian meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar dimudahkan. Karena la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Doa yang juga dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau mudahkan, dan engkau merubah dari kesedihan menjadi kemudahan. Jadi semuanya berdasarkan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya surat Al-Fatihah yang merupakan inti dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian inti dari surat Al-Fatihah yang berisikan 7 ayat, intinya ada pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami beribadah, kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Perhatikan baik-baik tentang kandungan dari makna. Naam, ayat ini beribadah adalah perintah Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Artinya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Namun Allah susulkan dari ayat ini wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Jadi tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah. Sekuat apapun tenaga kita, sebesar apapun kemampuan kita, kalau tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa beribadah. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu meminta pertolongan. Karena mungkin ada orang yang lebih besar kekuatannya dari kita. Ada orang yang lebih kuat kemampuannya daripada kita. Kalau Allah tidak berikan kemampuan untuk beribadah, dia tidak akan pernah bisa beribadah. Nah, demikian juga ada orang yang mungkin lebih lemah daripada kita. Ada orang yang tidak mampu daripada kita. Namun ketika Allah berikan dia kemampuan untuk beribadah, dia bisa beribadah. Jadi intinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau pula kami meminta pertolongan. Jadi untuk merealisasikan ibadah minta pertolongan. Termasuk dari kandungan akan hadis ini. Nah, sami'na wa ata'na, ini yang tepat. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala mungkin terasa berat di dalam dada kita, ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami laksanakan. Bukan justru seperti ahlul kitab Yahudi dan Nasara, sami'na wa asaina. Ini yang mereka ucapkan, kami mendengar kemudian kami bermaksiat. Lanjut hadisnya, kata Abu Hurairah sebagai perawi hadis. Qalu, akhirnya para sahabat mengatakan, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami taat, ampunan Engkau lah yang kami cari, wahai Rabb kami, kepada Engkau lah tempat kembali. Ini yang hendaknya diucapkan oleh orang-orang yang mungkin saja merasa berat di dalam dada dia tentang syariat Allah Tabaraka wa taala. Walau kalau kita cermati dengan dalam barakallahu fikum jami'an, bahwasanya agama Allah tidak susah. Agama Allah tidak berat. Allah menurunkan agama kepada hamba-hambanya untuk keringanan bagi mereka, kemudahan bagi mereka. Jadi jangan pernah menganggap agama ini berat. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun wa la yushaddad dina illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama ini kecuali dia sendiri akan kalah dengan agama ini. Nah, dan begitu banyak ayat yang akan kita dapati juga nantinya dalam hadis ini. Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Mungkin kita merasa berat di awal perkara dan ini bagian daripada ujian. Namanya dunia, namanya. Nah, selama kita masih hidup tak lepas dari yang namanya ujian. Namun seandainya pun merasa berat di dalam benak kita, wa ila Allah tidak menginginkan keberatan, minta pertolongan kepada Allah, Allah akan mudahkan. Falamma qara'aha al-qaumu zallat biha alsinatuhum fa anzalallahu fi isriha amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lanjut dari hadis ini kata Abu Hurairah, ketika al-qaum, yakni para sahabat yang datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengulang-ulang bacaan mereka dan begitu mudahnya karena sering diulang-ulang sampai terbiasa ucapan ini, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, jadi kan bagian daripada zikir. Nah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya ketika mudah bagi mereka untuk mengucapkannya, akhirnya menjadi kebiasaannya mereka selalu membacanya. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan setelah ayat yang pertama tadi lanjutannya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ar-Rasul beriman kepada apa yang diturunkan
kepada dia dari Rabb-nya. Demikian juga orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin beriman kepada apa yang Allah turunkan. Rasul beriman kepada Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin juga beriman kepada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Seluruhnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Beriman kepada Nabi Adam, beriman kepada Nabi Nuh, beriman kepada Nabi Idris, beriman kepada Nabi Hud, Syuaib, Yaqub, Saleh, dan seterusnya. Ibrahim. Tidak dibeda-bedakan. Nah, bahkan Nabi Isa mungkin tidak turun kepada kita, artinya tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun kita pun beriman kepada dia karena dia juga adalah bagian daripada utusan Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka mengatakan kami mendengar serta kami taat, ampunan Engkau yang kami harap wahai Rabb kami, kepada Engkau lah tempat kembali. Jadi ini buah hasil daripada 6 ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan. Jadi di sini terdapat landasan hukum 6 al-farju ba'da syiddah. Jalan keluar setelah keberatan. Artinya mungkin di awal turun syariat Allah Subhanahu wa taala karena tidak terbiasa, sebagian orang merasa berat. Namun akan menjadi ringan, akan menjadi mudah ketika hal tersebut dibiasakan. Falamma, lanjutan hadisnya, falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah taala. Fa'anzalallahu azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka tetap mengamalkannya. Diulang-ulang ucapan mereka, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar, kami taat, ampunan Engkau yang kami cari, serta kepada Engkau lah tempat kembali. Akhirnya mereka mengucapkannya, menjadi kebiasaan, mudah di lisan mereka. Akhirnya Allah menghapus ayat yang tadi di awal, bahwasanya yang terbetik di dalam pikiran berupa penyelisihan terhadap syariat meskipun belum sempat diamalkan, bernilai dosa, Allah hapus itu. Jadi sekarang yang tercatat hanyalah terbetik dalam pikiran kemudian mengamalkannya. Itu yang tercatat dosa. Namun sekedar terbetik di dalam pikiran namun tidak mengamalkannya tidak dianggap dosa selama belum diamalkan. Akhirnya Allah Azza wa Jalla turunkan ayat, Allah tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini dia. Kemurahan dan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak membebankan suatu amalan kepada hamba-hambanya di luar kemampuannya. Walhamdulillah. Dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Allah tidak akan membebankan kewajiban kepada hamba-hambanya di luar kemampuannya. Artinya, kalau ada amalan, Allah tahu bahwasanya si fulan kekuatannya demikian, Allah tidak akan membebani lebih daripada kemampuannya. Kalau toh mungkin merasa berat, solusinya adalah minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan keringanan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pembebanan syariat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kepada jiwa itulah mendapatkan pahala kalau dia mengamalkan amalan kebaikan, kepada jiwa pula itulah kembali dosa ketika dia melakukan amalan penyelisihan terhadap syariat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian doa orang-orang saleh berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyiksa kami ketika kami lupa ataupun kami keliru. Ini permintaan dari orang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau bebankan kepada kami syariat, namun ketika kami lupa atau kami keliru, tidak sengaja. Makna keliru di sini adalah tidak sengaja. Jangan Engkau siksa kami, karena ini di luar kemampuan kami. Sifat manusiawi, lupa dan keliru. Artinya kalau orang tersebut melakukan dengan sengaja, itu yang dapat dosa. Atau orang tersebut melakukan dalam keadaan tidak keliru, bukan juga lupa, itu yang mendapatkan dosa. Kalau Allah memberikan jawaban, iya. Doa orang saleh, wahai Rabb kami, jangan Engkau siksa kami ketika kami lupa ataupun kami keliru. Allah jawab, iya.
tidak akan disiksa. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan kepada kami rasa berat yang dahulunya Engkau timpakan kepada orang-orang sebelum kami. Kalau kita terangkan secara singkat dan ringkas pada pertemuan malam sebelumnya, bahwasanya agama umat terdahulu relatif lebih berat dibanding dengan umat ini. Karena umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka sesuatu yang belum yang Allah tidak timpakan kepada umat ini dari rasa berat, termasuk ketika mereka mau bertobat dan akan diterima tobat mereka ketika mereka telah bunuh diri. Pertobatan dari mereka Allah tidak akan terima kecuali sampai mereka membunuh diri mereka. Kemudian umat terdahulu juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kalau ada sesuatu yang najis menimpa pakaian mereka, bukan cuma sekedar dicuci dengan alat yang digunakan untuk membersihkan seperti sabun dan semisalnya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan mereka harus memotong pakaian yang terkena najis, dibuang dan mereka tetap mengenakan pakaian yang bolong-bolong telah dipotong tadi. Artinya ini berat. Umat ini ada yang najis, cukup dibersihkan, hilang zat najisnya, dipakai kembali. Makanya doa orang-orang soleh, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau timpakan kepada kami sesuatu yang berat sebagaimana Engkau timpakan kepada umat-umat sebelum kami. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Allah katakan iya. Allah tidak akan timpakan yang berat pada umat ini. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Juga ada orang-orang soleh. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau timpakan kepada kami sesuatu yang di luar kemampuan kami, yang kami tidak sanggup memikulnya. Allah jawab lagi, qala na'am, iya. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala na'am. Mereka berdoa lagi, maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami, Engkau adalah maula bagi kami. Maula artinya adalah penolong, pembantu, pembela, pelindung. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Allah juga jawab, iya. Allah juga jawab, iya. Tidak sampai di sini hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Kemudian keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab berkaitan dengan al-inqiyad jelas sekali karena ini hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya namun datang dari periwayatan yang berbeda. Yang sebelumnya datang dari Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim. Hadis yang barusan kita bacakan ini hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Yang juga isinya adalah berserah dirinya orang-orang soleh kepada Allah dengan ucapan mereka sami'na wa ata'na. Datang amalan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembebanan syariat kepada hamba-hambanya. Yang tepat untuk disikapi adalah atau yang tepat untuk menyikapinya adalah ucapan sami'na wa ata'na. Ini bentuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah bagian daripada satu amalan yang Allah tuntut bagi hamba-hambanya untuk merealisasikannya, diucapkan dan diamalkan. Hendaknya yang dituntut bagi setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam bentuk realisasi adalah juga ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami akan melaksanakan apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Yang berisikan tentang dua rukun dari la ilaha illallah. Rukun yang pertama adalah penafian la ilaha, tidak ada sesembahan, dinafikan seluruh sesembahan. Tidak ada benda hidup ataupun benda mati yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang disembah baik itu dari kalangan orang-orang soleh, semisal para malaikat, para nabi, para ulama, wali-wali. Dinafikan seluruhnya. Kemudian datang ucapan yang kedua, illallah. Penetapan hanya satu yang disembah, Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang ditakuti. Tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang ditaati, tidak ada yang ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berharap kecuali hanya kepada Allah dan seterusnya. Itulah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang harus kita tunduk padanya. Tapi dengan demikian telah kita selesaikan syarat yang ketiga di antara 8 syarat la ilaha illallah. Dan hadis yang kita baca adalah hadis yang terakhir, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, 3 dalil dalam judul bab ini. 1 ayat dari surat Az-Zumar, kemudian 2 hadis tersebut adalah hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim dan hadis yang terakhir kita baca hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Kita baca lagi yang berikutnya.
syarat la ilaha illallah yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, ar-rabi' al-yaqin yang keempat. Syarat yang keempat dari la ilaha illallah al-yaqin. Yakin. Ini yakin dengan makna daripada kalimat la ilaha illallah, jangan ragu. Karena kalau ragu dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah akan datang nanti bahwasanya dia sama dengan orang-orang munafik, mengucapkan dengan lisan tapi tidak merealisasikannya dalam bentuk keyakinan. Orang-orang munafik ragu dengan kalimat la ilaha illallah, dan itu termasuk menggugurkan la ilaha illallah, artinya tidak bermanfaat. Seandainya pun seseorang mengucapkan la ilaha illallah dalam sehari mungkin 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali dalam zikir-zikir mereka, namun tanpa dibarengi dengan keyakinan akan makna la ilaha illallah, tidak bermanfaat. Ibaratnya seperti orang-orang munafik, mengucapkan dengan lisan mereka namun tidak masuk la ilaha illallah ke dalam dada mereka dikarenakan keraguan. Selalu ragu dengan apa yang Allah janjikan, tidak percaya dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Artinya mereka tidak yakin, dan itu menggugurkan la ilaha illallah. Ada beberapa landasan hukum di sini. Pertama ayat dan beberapa hadis kita baca dulu. Pertama dari ayat. Qala Allah Subhanahu, berkata Allah yang Maha Suci. Potongan ayat dari surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman memiliki sifat-sifat. Sesungguhnya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, orang mukmin mereka punya ciri-ciri beriman, dan makna keimanan adalah percaya dan membenarkan. Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang Allah beritakan. Percaya kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Dan dengan lafaz inilah beliau masukkan ayat ini dalam syarat la ilaha illallah al-yaqin. Kemudian mereka tidak ragu. Orang mukmin tidak ragu dengan apa yang Allah beritakan. Orang mukmin tidak ragu dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Kalau ragu artinya mereka tidak yakin, dan itu menggugurkan la ilaha illallah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ciri-ciri yang lain dari orang mukmin adalah dan mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Berjihad dengan jiwa, berjihad dengan harta. Kalau punya harta, berjihad dengan harta. Atau berjihad dengan kekuatan, kemampuan, berjihad dengan waktu luang, berjihad dengan ilmu yang dia miliki. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi orang yang jujur adalah orang yang tidak ragu dalam keimanan mereka. Karena percuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah, arti dari kalimat la ilaha illallah mempersaksikan bahwasanya Allah satu-satunya zat yang disembah, satu-satunya zat yang ditakuti, satu-satunya zat yang kita berharap padanya. Namun ternyata dia masih berharap kepada selain Allah. Namun ternyata dia masih takut kepada selain Allah. Berarti dia ragu dengan la ilaha illallah, dan itu menggugurkan. Kita baca satu hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri sang penulis, As-Tsani wal 20 ba'dal mi'ah, yang ke-122. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim semoga Allah merahmatinya. Hadisnya riwayat Imam Muslim, akan datang nanti dari sahabat Abu Hurairah. Qala hadatsana Sahal bin Utsman. Nah, Sahal bin Utsman kunyanya Abu Mas'ud. Wa Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala. Jadi Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari dua guru. Dari Sahal bin Utsman, yang kedua dari Abu Quraib namanya Muhammad bin Al-Ala. Muhammad bin Al-Ala. Jami'an an Abi Muawiyah, kedua-duanya dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Ad-Darir
Al-Kufi, kunyanya masyhur dengan kunya Abu Muawiyah, namanya Muhammad bin Khazim. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari dua guru, Sahal bin Utsman, Muhammad bin Ala, kunyanya Abu Quraib, kedua-duanya meriwayatkan dari Abu Muawiyah ad-Durir. Qala Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah. Nah, Abu Quraib Muhammad bin Ala al-Hadrami mengatakan, qala haddatsana Abu Muawiyah Anil A'mash Sulaiman bin Mihran, imam. An Abi Saleh, namanya Dakwan As-Samman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atau an Abi Sa'id. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id. A'mash yang ragu, syakkal A'mash. Kesimpulannya hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala, kata Abu Hurairah, kana ghazwatu Tabuk asaban nas al-maja'atun. Ada alur cerita di sini, kata Abu Hurairah. Dahulunya pada perang Tabuk adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Jadi kaum muslimin yang pergi menyerang ke wilayah Romawi. Yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi SAW tujuannya adalah untuk melebarkan dakwah Islam, sayap-sayap Islam. Ketika kaum muslimin berhasil menguasai Jazirah Arab, nah, Nabi SAW ingin merealisasikan agar supaya Islam meluas, bahkan keluar Jazirah Arab. Beliau pergi dengan para sahabat untuk menyerang bangsa Romawi. Namun yang terjadi adalah orang-orang tertimpa kelaparan. Kenapa tertimpa kelaparan? Karena pasukan yang pergi jumlahnya sangat banyak. Bahkan sebagian sahabat mengatakan tak bisa tercatat dengan catatan tertentu saking banyaknya. Pergi di masa musim kemarau pecah belit. Artinya hewa itu tanaman belum sempat dipanen. Artinya belum ada perbekalan yang mereka bawa, kecuali sangat sedikit. Dan perjalanan yang sangat jauh, terjadi di musim kemarau yang panas. Akhirnya tertimpa adalah para sahabat yang ikut pada perang tersebut tertimpa kelaparan. Qalu ya Rasulullah, law adzinta lana fanaharna nawadihana fa akalna waddahanna. Akhirnya para sahabat membuat inisiatif, memberikan ide kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seandainya kau izinkan kepada kami akan menyembelih hewan tunggangan kami berupa onta. Kami bisa makan darinya, kami pun akan menggunakan lemaknya, mengolesi kulit kami. Daging kami bisa gunakan untuk makan, lemaknya kami bisa gunakan untuk mengolesi kulit kami karena musim panas. Akan tertimpa dengan panas yang menyakiti kulit, dan hasil dari sembelihan tersebut berupa lemak kita bisa gunakan untuk melindungi kulit kami dari terpaan terik panas matahari. Jadi mereka meminta kepada Rasulullah, tunggangan kami bisa sembelih sebagai perbekalan makanan kami. Padahal tunggangan itu saja sudah dalam jumlah kapasitas yang sangat minim. Karena dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya ada satu onta ditunggangi oleh 3 orang. 3 orang. Nah, 3 orang bagaimana? 2 orang yang naik saling berboncengan, satu di bawah. Jalan beberapa kilometer, kemudian gantian, yang satu turun, yang satunya tadi menggiring dengan tali kekang naik, yang satunya lagi di bawah, jalan lagi. Artinya kendaraan tidak memadai dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Itu mereka silih berganti menggunakan tunggangan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "If'alu." Kata Rasulullah SAW, lakukanlah. Beliau pun kasihan ibadah dengan para sahabat yang sudah kelaparan, tidak ada makanan. Akhirnya beliau katakan, silakan disembelih hewan tunggangan kalian. Ini digunakan untuk perbekalan makanan. Qala, kata Abu Hurairah perawi hadis ini, faja'a Umar faqala ya Rasulullah, in fa'alta qallad dhahr, walakin ud'uhum bi fadli azwajihim thumma ud'u Allah lahum 'alaihim bil barakah, la'alla Allah ay yaj'al fi dhalik. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan saran yang lain, wahai Rasulullah, kalau engkau melakukan hal tersebut, niscaya yang terjadi adalah akan kurang kendaraan.
Yang terjadi adalah mungkin semakin berkurang kendaraan dan perjalanan masih sangat jauh, bisa jadi ada orang yang berjatuhan korban. Nah, itu saja sudah kurang. Satu tunggangan, satu onta dinaiki oleh 3 orang, itu pun silih berganti, 2 di atas. Karena mau langsung naik 3-3-nya menyiksa ontanya. 2 yang naik, 1 menggiring. Beberapa kilometer gantian lagi, yang satunya naik, yang satunya turun. Silih berganti. Kalau engkau menyembelih tunggangan, misalnya kita akan pulang berjalan kaki dan itu akan membuat semakin banyak korban berjatuhan. Akan tetapi aku sarankan wahai Rasulullah, kumpulkan perbekalan makanan yang masih ada di tangan-tangan para sahabat. Kumpulkan, banyak sedikitnya dikumpulkan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya makanan yang sedikit tersebut menjadi keberkahan. Semoga Allah menjadikan itu berkah. Akhirnya apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Akhirnya beliau terima saran dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini keberkahan. Makanan yang sedikit dikumpulkan. Jawaban datang juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'amul wahid yakfi itsnain, wa ta'amul itsnain yakfi arba'a, wa ta'amul arba'a yakfi thamaniyah." Makanan 1 porsi boleh dimakan untuk 2 orang. Makanan 2 porsi boleh dimakan untuk 4 orang, dan makanan 4 porsi boleh untuk mencukupi 8 orang. Karena di dalamnya terdapat keberkahan. Makanya makan berjamaah termasuk dianjurkan. Nah, mungkin seorang makan sendiri menggunakan piring sendiri. Ketika dia makan belum tentu cukup dari 1 piring tersebut, akan butuh tambahan 1 piring berikutnya, tambahan 1 piring berikutnya. Namun ketika makanannya dengan jumlah yang sangat sedikit kemudian dimakan oleh banyak orang, akan terjadi keberkahan di dalamnya. Akan mencukupi. Dan ini namanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau lanjut hadisnya kata Abu Hurairah, "Fada'a binita'in fabasatahu, tsumma da'a bi fadli azwadihim." Kemudian dibentangkan wadah makanan, dibentangkan di 6 tanah. Kemudian beliau meminta untuk didatangkan sisa-sisa makanan yang ada di tangan para sahabat seluruhnya. Yang ini datang dengan disebutkan di sini, faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi durra, qala wa yaji'u akhar bi kaffi tamra, qala wa yaji'u al-akhar bi kisra, hatta ijtama'a 'ala nita'i min dzalika syai'un yasir. Sebagian orang datang dengan perbekalan makanan dia berupa ada jagung, ada lagi membawa buah kurma, ada lagi mendatang membawa potongan-potongan sisa roti, sampai berkumpul di wadah makanan tersebut beberapa jumlah makanan yang sedikit. Ada yang tidak punya apa-apa, labas. Akhirnya terkumpul di wadah makanan tersebut jumlah yang banyak. Qala pada Rasulullah sallallahu alaihi bil barra, kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah meminta keberkahan. Tsumma qala khudu fi awiyatikum, kemudian beliau katakan setelah berdoa tadi, ambillah makanan tersebut dan letakkanlah di wadah-wadah makanan kalian. Qala fa akhadhu fi awiyatihim hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uh. Kemudian masing-masing orang mengambil wadah makanan dia dan dia penuhi wadah makanan dia. Sampai-sampai tak tersisa dari prajurit, dari seluruh pasukan yang ada, mereka telah memenuhi wadah-wadah makanan mereka, perbekalan mereka satu persatu, penuhi makanan dia sampai penuh. Qala fa'akalu hatta syabi, sudah dipenuhi wadah makanan mereka, kemudian mereka makan lagi dari yang sisa sampai mereka kenyang. Wa fadalat fadlatan, dan ternyata masih ada sisanya juga. Dan inilah keberkahan yang minta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan kebersamaan. Makan berjamaah, makanan yang sedikit ketika dimakan oleh banyak orang akan mencukupi. Siapa yang mencukupkannya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk landasan hukum tentang makan berjamaah. Yang tadinya sedikit, ada yang kumpul, ada yang tidak kumpul. Artinya ada yang punya sisa makanan, ada yang tidak punya sama sekali. Datang dengan sedikit punyanya, datang sedikit punyanya. Setelah didoakan keberkahan, ternyata mereka penuhi wadah perbekalan mereka sudah penuh. Kemudian mereka makan lagi sisanya sampai mereka kenyang. Ternyata tidak habis, bahkan masih ada lebihnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terakhir dari hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fayuhjab 'anil jannah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah
Nah, melihat kejadian yang luar biasa tersebut di luar nalar, di luar kebiasaan. Namun ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi pula bahwasanya aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan kedua kalimat tersebut tanpa ragu sedikit pun akan terhalangi dari surga. Ya, artinya la ilaha illallah ketika seorang menyebutkannya tanpa ragu, tanpa keraguan, artinya dia yakin dengan ucapan tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Dan ini adalah hukum yang sangat jelas. La ilaha illallah tidak boleh ragu sedikit pun. Mengucapkan la ilaha illallah, tahu konsekuensinya mengamalkannya, dan jangan ragu bahwasanya hanya Allah yang diibadahi, hanya Allah yang sebenarnya harus kita takut. Nah, hanya Allah tempat kita bersandar, bergantung, mengharap, dan seterusnya. Dan hal tersebut jangan ragu, karena kalau ragu sama saja menggugurkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini hadis yang pertama sekaligus ayat yang baru kita baca juga tadi, satu ayat dan satu hadis dalam judul ini. Masih tersisa beberapa hadis yang lainnya, insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.